Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan, permasalahan hidup anda segera mendapatkan solusi terbaik dari Allah. Yang punya hutang, semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Yang usaha-usahanya lancar. Yang jualan-jualannya laris. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah. Wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah berkah ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah keterangan yang sangat insyaallah bermanfaat bagi kehidupan Anda, di mana dalam kajian kali ini saya akan membahas tanda-tanda ketika di rumah Anda banyak semut. Yang tentu perlu Anda ketahui sebelumnya para jamaah, bahwasanya yang namanya semut itu bukanlah hewan biasa. Dalam Islam, semut mempunyai keistimewaan yang luar biasa, yang sangat ajaib. Semut juga merupakan adalah hewan yang disebut dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Nah, lantas apa saja pertanda yang Allah berikan kepada seorang hamba manakala di rumahnya banyak didatangi semut, banyak ada semut di mana-mana? Nah, apa saja pertanda yang ingin Allah tunjukkan kepada Anda sebagai seorang hamba, yang tentu berkaitan dengan kehidupan Anda? Sebelum saya bahas, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, ringankan tangan Anda untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi satu faedah amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan juga tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga doa Anda banyak dibaca oleh jamaah saya yang ratusan ribu, sehingga dengan banyaknya orang yang mengamini doa Anda, semoga segala hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang semut, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari wa Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Salamah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya'i fa amara bi qaryatin namli fa akhriqat fa'auhallahu ilaihi angqarasatka namlatun akhraqat ummatan minal umami tusabbahu. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa suatu ketika ada seekor semut menggigit seorang nabi. Kemudian
Nabi yang digigit oleh semut tersebut memerintahkan untuk mendatangi pemukiman atau tempat di mana semut-semut itu tinggal. Lalu apa? Lalu kemudian setelah menemukan pemukiman semut, pemukiman atau sarangnya semut ini dibakar. Kemudian apa yang terjadi? Karena hal tersebut Allah menegur Nabi tersebut. Seekor semut menggigitmu, kata Allah, tapi kamu membakar satu umat, sekelompok semut. Yang mana, kata Allah, kerjanya semut adalah min umami tusabbahu. Pekerjaan semut itu adalah salah satu makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ternyata semut itu luar biasa para jamaah. Kalau kita mungkin kerjanya banyak ya, kadang berzikir, kadang bermaksiat, kadang meninggalkan perintah Allah, ya, malas-malasan ibadah. Nah, semut itu ternyata kerjanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda di rumah Anda didatangi banyak semut, ya kan? Mungkin Anda merasa marah, merasa risih gitu kan, diganggu oleh semut. Sebenarnya ada rahasia-rahasia yang dikemukakan oleh banyak pakar ya, diterangkan di beberapa hikayah bahwa tanda yang pertama para jamaah ketika Anda atau rumah Anda didatangi oleh banyak semut adalah yang pertama akan datang suatu keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Luar biasa. Jadi misalnya Anda sedang santai, sedang ngopi, minum teh ya kan, atau makan roti, tiba-tiba banyak semut datang nyamperin Anda, itu jangan langsung Anda usir. Apalagi sampai Anda misalnya membunuh semut, ya kan? Anda harus ingat bahwa semut itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, Anda ingat bahwa semut adalah salah satu makhluk Allah yang kerjanya bertasbih. Ketika semut datang kepada Anda ingat, gak mungkin semut itu datang sendiri. Yang mendatangkan semut ke rumah Anda adalah Allah. Anda ingat betul, maka pasti ada sesuatu, ada something yang ingin Allah tunjukkan kepada Anda. Ketika Anda sedang minum teh manis misalnya, Anda ada datang banyak semut, jangan langsung digusah. Anda ambil sendok, ambil satu sendok teh manis yang Anda punya, taruh di semut yang datang banyak nyamperin Anda. Anda niati sedekah, ya Allah, saya niat sedekah kepada semut. Semoga dengan sedekah ini, ya Allah, Engkau mudahkan rezeki saya, Engkau mudahkan segala urusan saya, ya Allah, biiznillah. Taruh semut. Luar biasa. Meskipun hanya satu sendok teh manis gitu kan, tapi karena Anda sodakoh kepada makhluk yang tepat yaitu semut, itu luar biasa berharga bagi mereka. Tapi kalau misalnya Anda sedekah satu sendok teh manis ke orang, pasti Anda tolak. Nah, tapi karena Anda bersedekahnya ke semut, ini menjadi rezeki bagi mereka itu yang luar biasa. Yang pastinya mereka akan mendoakan. Jangan dikira bahwa semut itu tidak bisa mendoakan kita sebagai seorang hamba ketika kita melakukan kebaikan kepadanya. Ada hadis yang bunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hauta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Jadi di hadis ini diterangkan bahwa semut itu mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada makhluk Allah. Luar biasa. Semut loh mendoakan kita. Bahkan di beberapa keterangan itu ketika zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu itu terjadi kemarau yang sangat panjang, diceritakan bahwa salah satu makhluk Allah yang ikut melakukan istisqa, meminta agar musim kemarau segera berhenti atau meminta hujan, itu adalah semut. Semut mengangkat tangannya minta kepada Allah. Ini kan luar biasa. Nah, ketika Anda berbuat baik kepada semut, ada semut datang ke rumah Anda kasih teh manis ya, meskipun satu sendok. Tapi Anda setelah Anda kasih, Anda berdoa, semut,
minta doanya biar rezeki saya lancar. Nah, itu yang pertama. Kalau Anda didatangi semut, kemudian Anda mau bersikap baik kepada semut, maka insya Allah akan datang suatu keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Kemudian tanda yang kedua, ketika rumah Anda didatangi dengan semut, didatangi oleh semut, insya Allah harta kekayaan Anda ini akan berlimpah. Nah, bahkan saya ini biasanya setiap pagi para jamaah itu khusus ya. Kalau saya, nanti Anda mau tiru nggak apa-apa. Saya setiap pagi itu biasanya ngambil gula di dapur, ya, nggak banyak, setengah sendok. Nah, saya punya tempat khusus di rumah itu, di pojokan, ada satu pojokan rumah yang itu tempat saya khusus. Saya ambil satu setengah ya gula, setengah sendok, saya taruh di pojokan. Saya niat, ya Allah, ini saya niat sedekah gula, saya berikan kepada semut-semut. Taruh bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika itu dilakukan luar biasa, saya nggak pernah kekurangan yang namanya uang, saya nggak pernah kekurangan yang namanya rizki, aset saya bertambah, harta saya bertambah. Itu mungkin keberkahan dari amalan ini, meskipun nilainya hanya kecil kalau menurut manusia, tapi menurut semut setengah sendok gula bagi mereka itu rizki yang sangat luar biasa. Dan dalam keterangan hadis kan dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma naqasa malu abdim min shadaqatin. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Bal yazidu almal bisadaqatin. Justru yang namanya harta, benda, rizki itu akan bertambah dengan keberkahan sedekah. Kalau Anda misalnya mau sedekah sama orang kan harus mikirin punya duit, punya ini, punya itu. Nah, apa yang Anda punya itu bisa disedekahkan ke makhluk Allah, dalam hal ini misalnya semut. Ketika Anda itu lakukan misalnya setiap pagi, ambil ya secomot dari gula yang Anda miliki, taruh di pojokan rumah, diniatin, ya Allah saya niat sedekah untuk semut. Setelah semutnya kumpul lagi makan-makan, ajak ngobrol. Saya biasa kalau pagi jam 8 itu udah mulai ngajak ngobrol semut. Semut, tolong doakan saya. Ini saya sedang punya hajat seperti ini. Tolong doakan biar hajat saya cepat kabul. Semut, saya sedang punya hutang segini. Tolong doakan semut biar hutang saya cepat lunas. Mungkin doa kita selama ini karena banyak dosa belum dikabulkan Allah. Tapi karena semut adalah makhluk Allah yang kerjanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mereka lah yang mungkin akan Allah dengar, doa mereka lah kepada kita yang mungkin akan Allah kabulkan. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita berbicara tentang sedekah, tadi saya ceritakan kalau sedekah secomot gula ke orang lain mungkin Anda akan dihina, akan diejek. Tapi Anda sedekah secomot gula kepada semut, itu bagi semut loh ya, nilainya sangat luar biasa. Ada dalam kitab Sarah Riyadhus Shalihin ada keterangan fas-shadaqatu yazidullahu biha amwal. Yang namanya sedekah yazidullahu bihal amwal. Berkah sedekah Allah akan yazidu, menambah harta orang yang bersedekah. Wa yunzilu biha al barokah, dan Allah akan menambah keberkahan dalam kehidupan seseorang berkah sedekah. Wa yu'awwidullahu fiha sahibuha al khairal azim, dan Allah akan gantikan hartanya dengan kebaikan yang sangat besar. Bisa jadi kita hanya sedekah kepada semut secomot gula, tapi kemudian Allah ganti sedekah kita secomot gula ini dengan rezeki yang melimpah, yang jualannya laris, usahanya barokah. Itu kan sangat luar biasa. Silahkan Anda amalkan. Artinya kita itu sebagai makhluk Allah usahakan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Mungkin dengan kebaikan semacam inilah Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Jadi ketika ada semut datang ke rumah Anda, sambut. Yang datang itu adalah tamunya Allah, yang makhluk itu adalah kerjanya bertasbih. Sambut, kasih makan, doakan, insya Allah keberkahan akan
datang kepada Anda. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.